Tes. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Bapak. Ya, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Jadi kalau sebelumnya adik-adik sudah belajar banyak tentang PD ya. Jadi di PD Orde 1, PD Orde 2, dan hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan lebih lanjut tentang PD Orde Tinggi, yang mana materi ini sebenarnya perumuman dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, terutama yang sudah ada dipelajari di PD Orde 2 ya. Dan khusus untuk hari ini kita akan bahas dua topik. Yang pertama berkaitan dengan PD linier homogen orde tinggi. Kemudian yang kedua adalah PD Euler orde tinggi ya. Ya, kedua topik yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah pernah Adik pelajari. Jadi tinggal ditambahkan kata orde tinggi. Kalau dulu orde 2, sekarang menjadi orde tinggi. Sebelum lanjut ke materi hari ini, untuk tugas ada yang belum mengumpulkan? Sebelum saya cek. Ada yang terkendala dalam pengumpulan tugas? Jadi tidak ya, semua lancar. Coba kita cek. Nah, di sini 19 orang ini. Yang sisanya kenapa belum upload? Menunggu nanti malam? Izin menjawab Bapak, untuk video saya itu ada beberapa kendala nih ke Bapak. Saya juga tidak tahu kenapa suaranya itu ada yang tidak match dengan videonya, jadi saya masih mengedit itu Bapak. Kendala itu biasanya terjadi karena Anda menggunakan merekam lewat HP ya, kemudian di editing. Biasanya kan resolusi HP itu kan tinggi ya, atau sebaliknya. Ya, nanti sudah ketika di editing menggunakan aplikasi Filmora atau apa, ya antara suara dan gambar akan tidak tepat ya. Ya, silakan ditemukan nanti solusinya ya. Baik Bapak. Kendala yang lain, ini diberikan tenggat waktu sampai nanti malam ya, jam 11. Jadi dia tidak Anda begadang. Di sini ya baru 17 ya, yang 19 tadi yang tercatat mengirim. Yang belum nanti disegerakan ya.
Kemudian hari ini kita lanjut ke PD linear homogen dan PD Euler yang order tinggi ya. Absennya saya sembunyikan dulu ya, nanti kita buka di tengah-tengah untuk melakukan absensi bersama-sama. Oke. Ya, PD linear homogen order tinggi. Itu dulu kita bahas ya sebelum kita lanjut ke topik yang kedua. PD linear homogen order tinggi. Oke. Harley bisa bantu saya berikan satu contoh PD linear homogen order 2. Coba Harley. Baik Bapak, mungkin PD linear homogen. Order 2 itu, kalau homogen berarti sama dengan 0. Terus contohnya, Ordernya 2 itu artinya dimulai dari saya mungkin belum bisa jawab Bapak yang order 2-nya. ada yang bisa bantu Harley? Bisa menjawab Pak. Ya, silakan. Untuk contoh PD order 2 yang homogen itu contohnya misalnya, karena dia homogen, contohnya misalnya jika double aksen, negatif 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Jadi Yohanes sudah membantu Harley tadi untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama ya. Jadi order 2, order itu dilihat dari tingkat turunannya ya. Linear itu dilihat dari fungsi Y dan turunannya, pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Ya, pangkat 1 ya untuk linear ya. Pangkat 1 untuk E dan turunannya, berarti Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya. Kemudian homogen dilihat dari suku yang tidak terikat dengan fungsi dan turunannya ya, atau konstantanya itu sama dengan 0 ya. Dan ternyata contoh yang diberikan oleh Yohanes tadi, koefisiennya konstan ya. Sehingga contoh yang diberikan ini bisa kita sebut sebagai PD order 2 linear homogen koefisien konstan ya. Jangan lupa merekam. Recording in progress. Saya lanjutkan. Nah. Kalau dicari bentuk umum PD linear homogen order 2, ya tinggal kita perumum koefisiennya ya. Anggap saja ini adalah AX, masih dia fungsi dalam X, kita anggap konstanta ya. Karena kita anggap fungsinya itu adalah Y ya, sedangkan X adalah variabel bebas. Y double aksen ditambah BX
Y aksen ditambah C X Y sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum PD linear homogen orde 2 . Jadi PD linear homogen orde 2. Ya, nanti kalau koefisiennya konstan mudah kita selesaikan ya. Dan kalau koefisiennya tidak konstan dan dia adalah PD Euler, ya juga bisa kita selesaikan. Nah, bagaimana halnya dengan orde tinggi? Ya, berarti tinggal kita perumum saja bentuk yang sudah kita miliki ini. Orde tinggi artinya ordenya lebih besar, jadi sama dengan 3 ya. Di mana U ini adalah bilangan bulat. Lebih besar dari sama dengan 3. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu saya menuliskan bentuk umum dari PD linear homogen orde tinggi? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan dia ya. Untuk bentuk umumnya itu mungkin AX Y pangkat N ditambah dengan AN1Y pangkat N-1 ditambah dengan seterusnya sampai dengan A1 Y pangkat X ditambah dengan A0 kali Y sama dengan 0. Ya, jadi bisa ditulis seperti itu ya. Kalau pakai A, B, C, D, ini nanti takutnya lebih dari 27 ya, sehingga kekurangan abjad gitu ya. Ya, lebih baik kita berikan indeks seperti tadi. Berarti boleh AN, X, Y turunan ke N ya, biasanya dikurungin ya. Ditambah AN kurang 1, Y dikurangi N kurang 1, dan seterusnya sampai A1, Y ini aksennya sama dengan 0 Y-nya belum ya, ditambah A0 Y sama dengan ya. Nanti kalau mau diubah menjadi bentuk sigma bisa ya. Berarti A I ya, I dari 0 sampai N Y I ya. Sama dengan, saya lupa isi X, tapi nanti dalam ini adalah fungsi X ya. Oke, seperti itu ya. Itu adalah PD linear homogen orde tinggi. Kalau yang sebelumnya orde 2 ya. Nah, sekarang tinggal kita menyelesaikannya. Nah, bisakah cara-cara atau metode sebelumnya yang sudah kita miliki kita gunakan untuk menyelesaikan PD linear homogen orde tinggi? Nah, itu kita selidiki caranya. Oke. Dengan di luar ini. Seandainya untuk PD linear homogen orde 2 kemarin yang bentuk umumnya seperti tadi ya, Y double aksen ditambah Y aksen ditambah CY sama dengan 0, itu punya solusi Y1 dan Y2. Apakah berlaku bahwa
Y3 sama dengan Y1 tambah Y2 juga solusi. Berlaku atau tidak? Jadi ini adalah solusi. Ini adalah homogen ya. Apakah pada PD homogen berlaku jika Y1, Y2 solusi, maka Y3 juga adalah solusi? Silakan, ada yang mau bantu jawab? Ya atau tidak? Menurut saya iya, Bapak. Yang lainnya? Ya, benar tadi ya. Jadi memang iya. Kalau bingung, ya disubstitusi aja ya. Y1 solusi berarti memenuhi A, Y1 double aksen ditambah B, Y1 aksen ditambah C, Y1 sama dengan 0. Y2 solusi berarti kan memenuhi Y2 double aksen B, Y2 aksen ditambah C, Y2 sama dengan 0. Nah, coba dijumlahkan, dapatlah A, Y1 di aksen tambah Y2 double aksen ditambah B, Y1 aksen ditambah Y2 aksen ditambah C, Y1 tambah Y2 sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan bahwa Y3 yang tak lain lah Y1 tambah Y2 juga memenuhi PD ya. Nah, demikian ini adalah solusi. Nah, dengan cara yang sama, untuk PD homogen order tinggi juga berlaku demikian ya. Ya, jadi tinggal dijumlahkan sampai N buah ya. Y1 sampai YN. Nah, sehingga metode-metode yang kita gunakan sebelumnya itu bisa digunakan juga untuk metode menyelesaikan PD linear homogen order tinggi ya. Tinggal mencari basis-basis solusinya. Nah, sebelumnya Anda sudah belajar menyelesaikan untuk yang koefisien konstan ya. Nah, misalnya kita punya contoh Y double aksen min 5Y aksen ditambah 6 misalnya Y dengan 0. Kemarin solusinya Y1 dan Y2-nya dapat apa? Ayo, yang cepat. Y1-nya sama dengan E berpangkat E pangkat negatif 3. negatif 3 atau 3. Kalau bingung dari karakteristiknya lambda kuadrat dikurang 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Akarnya adalah lambda min 3, lambda min 2. Enggak, Bapak. Jadi E berpangkat 3X. X, kemudian D2 E pangkat 2X. bagus ya. Dia dapat solusi umum karena ini basis ya. Untuk memutuskan dia basis, Pak Budha sudah mengajarkan kemarin ya, pakai ron sekian boleh, kemudian pakai bebas linear juga boleh. Jadi solusi umumnya C1 E pangkat 3X, C2 E pangkat 2X. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya untuk mencari PD linear order tinggi koefisien konstan, yang penting koefisiennya konstan ya. Hal yang sama juga Pak, adik-adik bisa terapkan. Tapi misalkan saja solusinya adalah Y E pangkat Rx, substitusikan, nanti ketemu persamaan dalam R ya. Kalau pakai lambda, nanti ketemu persamaan dalam lambda.
Ya, kita lihat beberapa contoh yang ada di buku. Bukunya saya lupa share, nanti saya kirimkan ke WA. Karena untuk minggu ini kita kuis kembali ya. Kuis bukunya. Nah, coba kita ambil contoh ini, mudah-mudahan menarik contohnya. Oke, semua harus berpartisipasi membantu saya ya. Saya panggil, ini masih banyak yang belum hadir ya, baru 78. Tadi 87. Habib Rizik. Habib Rizik, jika saya misalkan solusinya adalah Y sama dengan E berpangkat Rx. Habib Rizik ada di room? Bapak. Oke, bagus. Bantu saya menemukan persamaan karakteristiknya dalam R ya. Ingat ini pangkat orde 3 ya. Ayo, Habib. Jadi sama dengan tadi ya, tinggal mengganti aksen dengan R-nya ya. Jadi pangkat dia. Ayo. Saya masih bingung Bapak untuk mencari solusinya itu Bapak. Coba, ini kok banyak-banyak yang bingung ini ya. Cuma dia dan Yohanes ini yang tidak bingung. Novaria Rahayu. Sama nih ke Bapak, saya juga masih bingung. Waduh, udah mau UAS nih masih bingung. Rista. Mungkin jadinya R pangkat 3 min 2. Siapa nih, Yuda ya? Andayana Pak. Andayana. Mungkin jadinya R pangkat 3 pangkat 3 min 2R kurang 2 R kuadrat min 1 min R plus 2 sama dengan 0. Bagus, Nanda ya. Berikutnya ini dia kerja bersama ini. Alfredo Purba. Alfredo ada di room? Ada Bapak. Oke, bantu saya mencari akar-akarnya ya. Boleh gunakan cara sintesis, boleh dengan pembagian atau cara apa lagi? Boleh Horner, metode Horner. Oke, pakai Horner coba ya. 1, negatif 2, negatif 1, 2. Tebakan pembaginya apa? Masih ingat metode Horner? Alfredo? Udah lupa Bapak. Pak, mohon izin membantu menjawab Bapak. Ya, silakan Pika. Di sini saya menggunakan metode Horner di mana itu dibagi dengan negatif 1. Negatif 1. Setelah itu kita kan satunya tuh turun ke bawah, habis itu kita 1 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Setelah itu negatif, saya itu dapat negatif 3 nih ke Bapak. Setelah itu dikali negatif 1 menjadi 3.
dijumlahkan menjadi 2, negatif 1 ditambah 3, 2 dikali negatif 1, negatif 2, sehingga sudah mendapatkan 0. Setelah itu kita mendapatkan akar-akarnya, R kuadrat min 3R ditambah 2. Dikalikan R kurang kurang apa tambah? Satu. Ditambah. Gunakan lagi dipecahkan. Sehingga yang itu tuh dipecah menjadi R negatif 1, R negatif 2. R plus 1. Oke, bagus Vika ya. Lanjut, saya ingin Santika. Santika bantu saya menyusun solusinya ya. Y1, Y2, dan Y3. Mudah ini ya. Tinggal lirik-lirik aja. Santika ada di room? Santika. Izin menjawab Bapak. Izin menjawab Bapak. Ya, kok cowok nih suaranya? Aryoga nih Bapak. Santika bisa jawab? Santika sepertinya tidak. Izin menjawab Bapak. Oke, silakan. E pangkat X Bapak, E pangkat 2X, dan E pangkat negatif X. E pangkat X, E pangkat 2X, dan E pangkat negatif X. Oke. Ya, kemarin dengan Pak Bude sudah diajarkan cara mengecek apakah ini basis atau tidak ya. Untuk mengeceknya bisa pakai Wronskian ya. Nah, dilambangkan dengan W ya. Nah, itu adik-adik harus ingat juga ya. Kalau dulu di PD order 2, Wronskiannya sederhana ya. Karena tinggal mencari Wronskian dari Y1, Y2, ya Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksennya. Tadi determinannya. Kalau tidak sama dengan 0, berarti dia bebas gini ya. Nah, untuk PD order tinggi, dalam hal ini contoh ini order 3, ya Wronskiannya sama ya. Nanti ini adalah Y1, Y2, nanti tinggal disesuaikan ya, masalah indeks jangan dibingungkan. Ini Y aksennya, ini Y double aksen ya. Nah, determinannya bisa menggunakan torus ya. Bisa juga dengan fungsi determinan seperti yang sudah Anda pelajari di aljabar linear. Ketika didapatkan Wronskiannya tidak sama dengan 0, saat itulah dia bebas linear. Kalau bebas linear berarti dia bisa kita gunakan sebagai basis. Jika dia basis bisa kita gunakan sebagai solusi fundamental, dan 1, Y2, Y3 bisa digunakan untuk membentuk solusi umumnya. Y1, Y1 tambah C2, Y2 ditambah C3, Y3. Bisa kira-kira dipahami dari semuanya? Jadi, kalau koefisiennya konstan, tidak ada alasan Anda tidak bisa menyelesaikannya ya. Karena semuanya metodenya sudah Anda pelajari bersama Pak Bude.
tinggal memperumum untuk menyelesaikan kemarin persamaan kuadrat, sekarang persamaan polinom. Alat ampuh yang Anda butuhkan adalah metode Horner. Jangan lupa metode Hornernya harus dibaca kembali buku aljabarnya ya. Kita cari di YouTube juga banyak, sudah ada penjelasan tentang metode Horner. Itu materinya. Sehingga nanti ya kasus-kasus yang mungkin adalah Anda dapat, jadi kalau pangkat 3, order 3, dapat 3 buah akar berlainan ya. Kalau ada yang kembar mungkin sepasang kembar, sisanya pangkat 1 ya. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, di sini saya ambilkan satu contoh yang kembar. Nah ya. Jadi seperti apa adik-adik harus menyusunnya. Karena kasus-kasus tadi mungkin saja adik-adik temukan dalam soal yang saya berikan nanti ya. Oke, saya percepat bagian ini ya. Ya, jelas ini adalah PD order 4 ya. Dan setelah disusun dengan persamaan karakteristiknya, dapat ini. Setelah disusun lagi, ini mudah disederhanakan, dan dapatlah ini. Nah, coba bantu saya sekarang menyusunnya. Jelas di sini cuma didapatkan Y1 dan Y2. Y1-nya apa? 0 Bapak. 0 Bapak. Y1-nya 0. 0 atau apa? Kok 0? Berpangkat 1 Bapak, pangkat 0. Pangkat 0. Ya, jangan sampai itu 1 jadinya Bapak. Y2-nya berpangkat Pangkat X. Pangkat X. Sementara ini adalah orde 4. Anda membutuhkan Y1, Y2, Y3, dan Y4 untuk membentuk solusi umum. Atau kita kekurangan 2 lagi basis ya. Oke. Kalau dulu di PD orde 2 untuk membuat basis berikutnya apa dipakai? Dikalikan dengan X, Bapak. Oke. Bagus. Nah, berarti Y4 dikalikan dengan X kuadrat, X Bapak. kuadrat Bapak. ya, jangan lagi X ya karena sudah. Kalau tidak percaya, silakan substitusi ini ya. Silakan substitusi ini ke sini. Kalau memenuhi, berarti itu adalah solusi ya. Nah, sekarang benar enggak basis? Jadi untuk bisa menunjukkan dia basis, bukan seperti tadi. Sampai Y atur pangkat 4. Nah, untuk ini adik-adik sudah perlu alat bantu ini ya. Nanti silakan gunakan Maple, MATLAB ya. Atau aplikasi-aplikasi lainnya. Kan nanti kuisnya atau ulangannya kan bisa pakai laptop ya. Penting prosedurnya adik-adik sudah kuasai ya. Paham kira-kira yang saya tunjukkan ini? Ya, dan ternyata ini nanti dapatlah basisnya memang ini ya. Sehingga nanti kita tinggal konstruksi Y-nya adalah C1 ditambah C2 E pangkat X. Atau dibiarkannya begini. C2 ditambah X, C3 ditambah X kuadrat C. Bisa kira-kira dipahami? Ini mudah ya, jangan dianggap ruwet.
karena dasar-dasarnya sudah diajarkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh. Nah, ini yang kompleks ya. Yang kompleks ya, Kak. Saya langsung kasih ke akarnya ya. Oke. Saya anggap dengan metode Horner Anda bisa cepat sampai dapat bentuk ini ya. Kalau sudah dapat bentuk ini, tinggal menerjemahkan ke Y1 sampai YN-nya. Dan kebetulan inilah sampai Y3 ya. Oke, bantu saya lagi. Y1-nya apa? I pangkat 2X, Bapak. Oke, bagus. Y2-nya, Y3-nya. Ingat, ini sudah muncul conjugate ya. Berpasangan. Berkawan. Apalagi istilah lainnya. Gitu. Berarti sebenarnya boleh juga ditulis E berpangkat negatif 2 plus 2I ya. Cuma nanti kesulitan dalam menginterpretasi grafiknya ya. Jadi kita sudah sepakati kemarin untuk akar kompleks E berpangkat apa kemarin? Negatif 2x cos Oke, 2x. bagus. Terus 2-nya dari sini ambil ya. Satunya lagi. I pangkat negatif 2x sin 2x. Terus ya. Ya, nanti seumpama ya ketemu M lainnya itu adalah plus minus I deh. Tinggal disusun aja Y4, Y5. Jadi jangan khawatir. Jangan dianggap rumit. Nah, ini hanyalah perumuman. Ibarat menyusun jika adik-adik punya gelas plastik ya. Kalau di dasarnya sudah kuat, ditumpuk semakin tinggi itu tidak masalah. Ya, yang akar real berbeda aman ya. Tinggal berapapun akarnya kita jadikan dia sebagai basis. Kalau akar kembar, ya ini tinggal dikalikan ya dengan X untuk kembar pertamanya, kemudian X kuadrat kembar keduanya, dan seterusnya. Kalau kompleks, ya tinggal nanti dicari solusi realnya, di kompleksnya dibuang. Yang didapatkan adalah E pangkat alpha X cos beta Y. Ya. Alpha dan beta tentu saja lah real dan imajiner dari akar kompleks. Sampai sekian, ada pertanyaan? Sehingga topik yang pertama sudah tuntas ya. Ini tinggal berlatih. Silakan, boleh ajukan pertanyaan. Saya buka absen dulu ya. Silakan adik-adik absensi. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan absensi ya, sebelum saya tutup kembali.
Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang bermasalah dalam pengisian absensinya? Sudah Bapak. Kalau sudah, khusus untuk Korti, saya minta bantuannya memvalidasi ya. Kemudian di sini saya minta permakluman karena sudah harus pelaporan akhir tahun terkait dengan agenda perkuliahan. Mohon divalidasi dulu sampai pertemuan 16 ya, walaupun sekarang baru menginjak pertemuan ke 14 ya. Saya lihat di kelas B masih pending banyak ya validasinya. Nanti setelah perkuliahan tolong dilengkapi ya. Saya akan pantau lagi. Kalau belum saya akan ingatkan kembali di termasuk kelas saya yang lain juga ya yang belum saya tampilkan. Kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas A. Oke. Jika sudah semua absennya saya sembunyikan dulu biar tidak mengganggu konsentrasi. Kalau ada yang terkendala nanti kita buka lagi ya di akhir. Ya, kalau tadi kita fokuskan pembahasannya adalah di PD linear homogen orde 2 atau orde tinggi dengan koefisien konstan. Nah, untuk topik yang kedua hari ini kita bahas PD Euler yang orde tinggi ya. Nah, jelas di PD Euler seperti yang sudah kita bahas, kita pelajari dengan saya kemarin, koefisiennya tidak konstan ya. Tetapi kita sudah punya trik menyelesaikannya. Kalau nggak salah kemarin triknya adalah, ada yang masih ingat? Kalau yang Penggunaan bersama pembahasan Bapak. Kalau ini konstan ya, kalau tidak konstan, kalau Euler, Y sama dengan X berpangkat M ya. Ya, dimisalkan X berpangkat N. Nanti turunkan sekali, dua kali, sampai ke N kali substitusi ya. Hingga nanti dapatlah persamaan pembantu misalnya atau karakteristik. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Saya pindahkan saja. Bentuk umumnya ini ya, PD Euler orde tinggi ya. Kalau orde 2 kemarin kan di sini ya. Di sini PD orde 2. Nah, orde tinggi ya tinggal kita tambahkan pola-pola sebelumnya ya. Nah, pemisalannya adalah ini. Y sama dengan X pangkat M. Kemudian lakukan hal yang sama pada Y pangkat Lx. Dari Y aksennya, Y double aksen, dan seterusnya sampai Y N aksen ya. Hingga nanti substitusi, ketemulah persamaan pembantu. Saya tampilkan di sini ya.
orde tinggi. Ya, sudah. Nah, berarti nanti adik-adik dapat polinom lagi ya. Polinom dalam M ya. Nah, kalau adik-adik jeli memperhatikan, nah polinom ini N-nya kan sudah konstantan ya. Nilai N ini ada yang tahu kaitannya dengan PD Euler tadi mewakili apa dia? Ordenya, Bapak. Oh ya, bagus ya. Dicermat. Ordenya. Ya, kemudian nanti A1 sampai AN-nya itu adalah koefisiennya, bagian konstannya dari PD Euler. Nah, M-nya inilah yang harus kita tentukan ya. Nah, kalau tadi di koefisien konstan, langsung kita dapat polinom pangkat N atau derajat N. Nah, kalau di PD Euler, ya masih dalam bentuk perkalian ya. Ini perkalian nanti harus digabungkan dulu, kemudian baru dipecah lagi atau difaktorkan lagi. Ya, butuh satu langkah lebih panjang. Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya? Gunakan corner ya. Kalau sudah ketemu gimana? Ya, berarti kita akan dapatkan nanti Y1, Y2, sampai YN sesuai dengan akar-akar polinom pembantunya, atau persamaan pembantunya. Jadi sebenarnya susahnya ini bukan di PD-nya ya, tetapi di aljabarnya. Kalau aljabarnya aman-aman saja, PD-nya tidak masalah ya. Nah, ternyata permasalahan PD untuk dua topik hari ini bisa kita selesaikan dengan persamaan aljabar. Jadi, tepatnya adalah persamaan polinom. Oke, saya ambil contoh ya. Biar lebih jelas. Dan ada contoh yang bagus. Nanti kasus-kasusnya sama ya. Untuk contoh yang pertama, saya berikan ini. Oke, bersama-sama lagi kita temukan persamaan pembantunya dulu ya. Nah, tentu ini beda dengan koefisien konstan ya. Dia adik-adik harus kerja lebih keras sedikit. Kalau tadi langsung R pangkat 3 ya, kalau ini tidak bisa. Berarti cari dulu Y-nya pemisalannya adalah X berpangkat M. Y aksen, saya minta bantuan lagi ya. Atau siapa yang bisa? Biar saya tidak klik. Izin menjawab Bapak. Oke, Alfredo, silakan. Y aksennya sama dengan M dikali X pangkat M. M dikali X pangkat M Bapak. benar? Coba dipikirkan lagi. Langsung sampai pangkat 3. Sampai M kuadrat M kuadrat X pangkat M dikurang
Bukan kuadrat ya, kali M kurang Betul, Pak. lanjut kalau Prado. Y pangkat 3 sama dengan M dikali M dikurang 1 dikali M dikurang M dikurang 2 dikali X pangkat M dikurang 3, Pak. Terus ya. Berikutnya siapa lagi yang mau bantu saya mensubstitusi ya? Sehingga nanti dapat persamaan karakteristiknya. X pangkat 3 dikali Izin mencoba Bapak. ini, X pangkat 3 kali M kali M kurang 1 kali M kurang 2 X pangkat M min 3. Oke, bagus ya. Ini langsung hilang nanti ya. Sisa adalah X pangkat M ya. Koefisiennya apa tadi? M kurang 1 M kurang 2 X pangkat ya. M M. Oke, lanjut. tambah X kuadrat kali M kurang 1. Jadinya Bapak. Ya, sama juga ya. M. Koefisiennya kita kumpulkan. M dikali M dikurang 1. M kurang 1. Lanjut, suku ketiga, negatif 2. XM dikali M M ya. Dan yang terakhir plus 2 dikali XM. karena tidak menarik kalau XM-nya 0, ya ini kita anggap tidak 0 ya, sehingga bisa dicoret. Nah, sehingga sama dengan bentuk umum tadi ya. Nah, di sini kerja kerasnya ya. Jadi ngulik-nguliknya, mengalihkan dulu, menggabungkan, kemudian nanti menguraikan lagi ya. Oke, coba M dikali M kuadrat kurang berapa ini? Cepat nih ya. Yang bagian begini harus cepat. Min 3M Ya. Cepat harus benar, tidak boleh salah. plus 2 Ini M kuadrat min M min 2M ya. Ini lagi M pangkat 3 min 3M kuadrat plus 2M. Ada yang bisa dicoret nggak? 2M-nya belum. Kan M pangkat 3 Min 2M kuadrat. min M Min M Bapak. Tambah 2 sama dengan 6. Karena saya tunjuk aja satu ya. Ya, tunjuk Cita Prasanti. Terapkan metode Horner. 1 negatif 2 1 2. Ini berapa tadi? Negatif 1 Bapak. Jadi saya lambatkan ya untuk menyadari kesalahan. Pilihannya apa di sini? Pilihannya ada 4 ya. Saya coba 1 dengan Bapak.
Satu. Ayo. Kaitannya itu 1, 1, negatif 1, negatif 1, 0, salah, negatif 2 maksud saya, Pak. Lalu negatif 2, baru 0. Beruntung ya. Iya. Jackpot. Lalu jadinya itu M kuadrat negatif M kurang 2. Itu jadi M kurang 1. Terus saya minta berikutnya bantuan dari Dena. Iya, Diuraikan lagi bawahnya. untuk yang di bawahnya itu menjadi M dikurang 1, M plus 2. Benar begini? Coba dikatakan. Kembali ya. Ayo, Dena diperbaiki. Iya Bapak, itu jadi M plus 1, M-nya 2, sehingga didapatkan M-nya itu sama dengan negatif 1, 2, dan juga 1. Ya, oke, berarti sudah dapat di sini ya. Langsung Dena, Y1-nya, Y2-nya, Y3-nya. Untuk Y1-nya itu E pangkat negatif X. Tidak ada E lagi di sini ya. Iya Pak. Kemudian untuk E berpangkat negatif X berpangkat negatif 1, terus? Untuk yang Y2-nya itu X berpangkat 2. Kemudian untuk Y3-nya itu X pangkat 1 atau X. Ya. Ya, nanti bisa digunakan untuk menyusun solusi umum ya. Karena ini sudah bisa kita cek tidak saling bergantung ya. Ketiganya bebas linear. X pangkat 2, X pangkat negatif 1, dan X ya. Oke, sudah benar. Nah, nanti dengan menggunakan metode Horner, kemungkinan yang mungkin juga ada 3 ya. Tadi kebetulan kita dapat akar real yang berbeda. Nah, nanti bisa jadi adik-adik menemukan kembar ya. Ada yang kembar, ada yang tidak kembar, tergantung nanti ya. Nah, untuk yang kembar, nah ini penting diingat ya. Saya copy saja. Kalau tadi di koefisien konstan, yang kembar itu kita kalikan dengan X ya. Kalau di sini kan tidak mungkin karena sudah solusinya X pangkat M. Jadi pengalinya adalah apa di sini? Lan ya. Kalau kembar 2, jadi berarti X pangkat M dan X pangkat M lan X. Kalau pangkat 3 di kembarnya, ya berarti lan kuadrat X ya. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Anggap kalau tadi M2-nya itu ada 2 ya. Berarti solusinya adalah Y-nya, anggap itu Y1, X kuadrat, Y2-nya adalah X kuadrat dikali berapa? Dan X, Bapak. Ya. Nah, untuk kompleks masih sama ya. Oke. Cos dan sin ya, tapi bukan cos X-nya, tapi cos lan X ya. Cos beta lan X.
Oke, itu untuk hari ini. Selebihnya pelajari nanti di modul yang saya berikan. Ada latihannya. Dan untuk kuisnya, biasanya apa? Jumat atau Sabtu? Kemarin. Sabtu mungkin Bapak. Ya, nanti saya ikuti pola sebelumnya ya, Sabtu. Ada pertanyaan kira-kira? Nanti saya share materi ini ya. Jadi itu topik hari ini. Adik-adik harus mampu mengerjakan dua hal tadi ya. Untuk PD linear homogen. Order tinggi koefisien konstan. Yang tak lain adalah polinom karakteristik tadi ya. Kemudian satunya lagi adalah PD Euler order tinggi. Nah, di sana sudah kasus-kasusnya sudah saya gambarkan secara umum. Ada 3 ya untuk masing-masing topik tadi. Yang pertama real berbeda, kembar, kompleks. Nanti memperlakukannya juga berbeda ya. Kalau dapat real berbeda, Anda beruntung ya. Udah ini. Kalau real kembar, ya tinggal dikalikan dengan X pangkat N untuk koefisien konstan, tetapi dikalikan dengan ln X untuk PD Euler. Sementara untuk akar kompleks, ya tinggal dikenali alfa dan betanya. Jadi E pangkat alfa X cos beta X atau sin beta X. Sementara di PD Euler, jadi X berpangkat alfa dikali cos beta ln X. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sehingga nanti bisa lebih banyak belajar untuk persiapan kuisnya ya. Untuk Korti saya ingatkan kembali setelah lip room nanti bisa langsung divalidasi sampai pertemuan 16 ya. Karena permintaan dari lembaga agar disegerakan ya untuk administrasi tahun ini. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada Bapak. Yang lainnya? Dari saya belum, Bapak. Oke, kalau tidak, ada yang tidak setuju jika diakhiri? Ya, semua setuju ya. Oke. Sekarang saya langsung share materi di modul. Akan dipelajari materi dan latihan soal yang ada. Di sana juga sudah ada pembahasannya. Nanti saya ukur pemahamannya lewat kuis. Sekian mungkin untuk hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke.